pecinta Balika Badu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Hardik meminta izin pada Anandi dan Sip bahwa ia akan memutuskan untuk kembali lagi ke Amerika dengan Guli. "Kenapa kalian ingin pergi tiba-tiba? Ada apa dengan kalian?" ujar Sip dan Anandi. "Aku sudah memutuskan semua ini. Alasanku pergi karena nenek, dan aku takkan mengubah keputusanku, Kak." "Guli, tolong buat agar Hardik mengerti," ujar Anandi. Subadra mendengar pembicaraan mereka dan terlihat sedih saat itu. "Berilah kesempatan pada nenek, ia pasti akan berubah." "Tidak, Kak, keputusanku sudah bulat. Kami telah memesan tiket untuk pergi sekarang. Kami kemari untuk berpamitan." Mata Hardik berkaca-kaca saat itu. "Tidak adakah tindakanmu, Nek, agar aku tak pergi? Nenek keterlaluan." "Jangan pergi, Nak. Aku tak bisa hidup tanpa kalian." "Aku mengakui kesalahanku. Kalian boleh menghukumku, tapi tolong maafkan aku." "Maaf, Nek." "Maafkan aku, Nek. Aku tak bisa menghentikan niatan Hardi," ujar Guli. Subadra terlihat marah pada Anandi dan Sip saat itu. Niranjan melihat bulan di malam hari dan ia menyanyikan bagan yang sangat indah. Gehna juga nenek terbangun mendengar nyanyian Niranjan. Di kantor, karyawan memberitahu Sanci atasannya memanggilnya untuk masuk ke dalam. Di rumah, Pipek pulang dan bilang pada Suman kalau malam ini mereka akan pergi makan malam bersama. "Baiklah, Nak, aku akan masak makanan kesukaan kalian," ujar Suman. Lalu Sanci datang ke ruangan atasannya, tapi ruangan itu terlihat gelap. Ia ketakutan. Lalu teman-teman Sanci menyalakan lampu dan bertepuk tangan untuknya. Lalu Tuan Pital mengatakan, "Proyek yang dikerjakan Sanci berjalan dengan baik, maka dari itu aku akan memberi sebuah penghargaan perayaan sebuah pesta." Sanci senang lalu berterima kasih pada Pak Pital. Mereka merayakan keberhasilan Sanci saat itu. Sanci pun memotong kue perayaannya. Di rumah, Pipek sedang menunggu kepulangan Sanci. Ia tak sabar untuk memberikan hadiah berupa anting-anting untuk Sanci. Suman bertanya, "Kapan Sanci akan pulang, Nak?" "Mungkin sebentar lagi, Bu. Mungkin Sanci sibuk dan ia banyak pekerjaan hingga tak bisa pulang cepat." "Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita batalkan saja makan malamnya? Lain waktu kita akan rencanakan lagi." "Tidak, Bu. Aku akan mencoba menghubunginya." "Baiklah." Pipek berusaha menelpon Sanci untuk memastikan keberadaan Sanci, tapi teleponnya tidak diangkat. Lalu Pipek menelpon kantornya. Lalu seorang petugas mengatakan Sanci dan Pak Mital beserta staf-staf lainnya pergi untuk merayakan sebuah pesta di sebuah kafe. Pipek mendengar itu, lalu ia kecewa. Di sana mereka sedang merayakan pestanya. Lalu tiba-tiba Sanci teringat dengan janjinya dengan Pipek bahwa mereka akan makan malam bersama di rumah. Lalu Sanci menelpon Pipek. Tapi sayang, Pipek tak menjawab teleponnya. Sanci pun lalu tegang, ia takut Pipek marah. Lalu di kamar, Pipek sedang berbaring, lalu ia membaca pesan dari Sanci, tapi ia tak menghiraukannya. Pipek pun lalu tertidur. Waktu itu Sanci pulang. Ia mengatakan kalau ia lupa dengan janjinya. Tidak ada maksud untuk membuat Pak Pipek menunggu. Ia pun meminta maaf. Pipek bilang, "Tidak apa-apa, Sanci, kau jangan khawatir, aku baik-baik saja." Lalu Sanci memegang tangan Pipek. "Apakah kau marah padaku, Pak Pipek?" Pipek beranjak bangun dan bilang, "Tidak, Sanci, aku tidak marah. Aku sudah membelikan hadiah untukmu."
Lalu Sanci mengambilnya. Ia melihat surat lalu melihat sepasang anting yang sangat indah. Sanci bahagia dan mengucapkan terima kasih. Di kamar Anandi sedang menonton film horor. Lalu ia terbawa suasana. Ia berhalusinasi. Ia mengira Sip adalah orang jahat yang datang menghampirinya. Lalu Anandi berteriak dan memukul Sip. "Tenang Anandi, ini aku," ujar Sip. Sip berusaha menenangkannya. Sip sengaja menakut-nakuti Anandi saat itu. "Apa yang terjadi bila aku serangan jantung?" ujar Anandi. "Tenang saja, aku akan selalu bersamamu," ujar Sip. Anggota keluarga datang karena mendengar Anandi berteriak. Lalu Sip bilang, "Tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Anandi hanya takut karena ada seekor kecoa di kakinya." Lalu kakek menggoda mereka. Di rumah, Nandu sedang belajar musik dengan Niranjan. Gehna, nenek, Jagdi senang melihatnya karena Nandu ceria. Saat itu Gehna sakit perut, lalu Jagdis mengatakan, "Minumlah obat ini, Bi." Lalu Niranjan berniat untuk membelikan obat. Jagdis menulis resep dan memberikannya pada Niranjan. Di telepon, Anop marah karena lamaran kerjanya ditolak. "Tenanglah," ujar kakek. Saat itu bel berbunyi, lalu Anop dan Ira membukanya. Di sana pegawai laundry mengantar barang. Anop memeriksa barangnya. Ternyata baju Anop terlihat kancingnya hilang. Anop marah pada pegawai itu. Lalu Anop meminta pegawai itu pergi. Ia marah besar. Kakek menenangkannya. Nenek sedang makan bersama. Niranjan pun duduk bersama mereka. Lalu mereka berbincang. Nandu meminta Niranjan untuk duduk di kursi pasan. Mereka pun terkejut. Niranjan pun menuruti perkataan Nandu agar ia tak marah. Subadra menghampiri Anop yang sedang marah di kamarnya. Ia memberikan sebuah makanan. "Bawa makanan itu kembali, Bibi. Aku tak membutuhkannya," ujar Anop. Subadra pura-pura iba pada Anop. Subadra bilang, "Kekacauan di rumah ini ulah Anandi." Anop terpancing dan mengatakan iya. "Anandi memang pembawa sial," ujarnya. Nenek bilang pada Jagdis dan Gehna dan Gangga kalau Nandu bahagia dengan adanya Niranjan. Aku pun melihat senyum di wajah Gehna kembali lagi. Aku berniat akan menjodohkan Gehna dan Niranjan. Jagdis dan Gangga terkejut. "Jangan terburu-buru mengambil keputusan, Nek. Tanyakan dulu pada Bibi." "Tidak," ujar nenek. "Aku hanya menjalankan apa yang diinginkan Pasan. Kehidupan Gehna masih panjang, ia harus bahagia." "Baiklah, Nek. Jika itu keputusanmu, aku akan senang jika Bibi pun setuju," ujar Jagdis. "Semua demi kebahagiaan mereka. Mudah-mudahan ini awal yang baik," ujar Jagdis. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Nantikan episode-episode Balika Padu selanjutnya. Channel ini mohon undur diri.